Kami sudah memantau timnas Indonesia dengan sangat cermat sejak awal turnamen. Mereka sangat bagus, tim yang terus berkembang dan terhormat di lapangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, di hujung minggu ini kita reaksi lagi terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia dan juga di ASEAN ini. Oke, kebangkitan sepak bola di Indonesia dibawa ke pengurusan Bapak Erick Thohir dan juga pelatih Sinteyong sebenarnya bukan suatu kebetulan ya, tetapi suatu proses untuk Indonesia emas. Jadi tidak perlu diperdebatkan masalah pemain yang berada di timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia dihuni oleh berbagai pemain baik yang kompetisi di dalam negeri maupun pemain yang berkompetisi di luar negeri. Jangan lagi menyebut mereka itu sebagai naturalisasi karena mereka punya darah keturunan dan mereka adalah pemain-pemain diaspora. Jadi mereka berada di satu tim yang tujuannya untuk sama mengibarkan merah putih di kancah sepak bola ini. Oke guys, itu antara kejutan-kejutan daripada timnas Indonesia bakal merajai ASEAN ini. Dan timnas Indonesia juga ini akan berkompetisi di beberapa kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, AFF dan sebagainya. Dan kemungkinan dalam masa 5 tahun ke depan ini timnas Indonesia akan mempunyai satu bentuk permainan ataupun timnas yang levelnya seiring dengan level Piala Dunia. Jadi ini hasil daripada pengurusan PSSI. Di samping juga yang paling penting adalah dukungan daripada supporter ratusan juta di Indonesia itu. Oke guys, kita semak dulu video ini daripada channel GL News ya. Pelatih Irak, perkembangan Indonesia bukan kebetulan, possibility starting line up full keturunan timnas. Yuk kita semak dulu video ini. Setelah kita dibuat puas menyaksikan penampilan militan dan bersejarah timnas Under-23 di ajang Piala Asia baru-baru ini, di mana skuad timnas Indonesia berhasil melangkah hingga babak semifinal atau 4 besar. Kurang dari 1 bulan lagi, giliran timnas senior yang akan mempertontonkan kekuatan tim Garuda di kancah Asia. Tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Irak dan juga Filipina di stadion. Oke ini guys, Indonesia lawan Irak pada 6 Juni di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Indonesia melawan Filipina 11 Juni juga di Stadion Gelora Bung Karno ya. Jadi menang salah satu perlawanan ini, Indonesia akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi itu yang target oleh Sinteyong ya. Oke, kita doakan semoga ada sinar, semoga ada keputusan yang baik untuk timnas Indonesia di kualifikasi ini. Oke, next. Gelora Bung Karno. Ada optimisme besar untuk mengalahkan 2 lawan kuat kita tersebut. Terlebih, deretan pemain keturunan bakal berdatangan, yang bahkan membuat kita bisa menggunakan hampir 90% lebih pemain keturunan di starting line up timnas. Lantas seperti apa gambaran skuad timnas jelang laga hidup dan mati kita menghadapi Irak dan Filipina pada Juni mendatang? Berikut cerita di balik potensi starting line up tim Garuda di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 2. Kalau ada Martin Faiz, pemain baru dan juga beberapa lagi, Kelvin Verdong, kemungkinan juga dari hanya meraih yang lain-lain lah saat kalah atas Irak dan juga imbang kontra Filipina di 2 laga awal babak kualifikasi Piala Dunia Grup F. Skuad Garuda berhasil bangkit di partai ketiga dan keempat. Saat itu kedatangan pemain keturunan anyar seperti Jay Itzas hingga Tom Haye dan Ragnar terbukti mampu membuat timnas bermain jauh lebih baik. Yang membuat kita menang di 2 laga selanjutnya. Mulai dari menang 1-0 di Gelora Bung Karno atas Vietnam dan kembali menang atas Vietnam dengan skor telak 0-3 di kandang mereka sendiri Maidin Stadium.
Saat itu Tom Haye, Ragnar hingga Jay Itzas langsung memberikan dampak besar untuk skuad Garuda. Tumbang Vietnam. Pemain keturunan yang baru saja didatangkan tersebut benar-benar memberikan dampak yang mengubah kekuatan timnas Indonesia. Dalam sejarah, Sinteyong menumbangkan Vietnam 3 kali berturut-turut ya. Ini hebatlah. Melihat perubahan dari skuad timnas Indonesia inilah, lawan-lawan timnas di partai kelima dan 6 grup F kualifikasi Piala Dunia round 2, yakni Irak dan Filipina, harus benar-benar waspada. Pasalnya, timnas Indonesia yang sekarang bukanlah timnas yang mereka hadapi di partai pertama. Saat itu di partai pembuka, Irak berhasil mengalahkan kita telak dengan skor 5-1 dengan starting 11 sebagai berikut. Di lini serang, timnas hanya bisa mengandalkan Dimas Derajat dan Dendi. Ini waktu pasangan kalah di tengah, timnas menggunakan kombinasi trio, Klopp, Kambuaya, dan juga Adam Alis. Oke guys, yang masa lawan ni hanya satu lah pemain ni kan, keturunan itu Maklok. Yang lain semua pemain-pemain lokal ya. Elkin Bagot ada juga, 2 lah Elkin Bagot, 3 Jordi Amat, Elkin Bagot, Maklok. Yang lain semua Senipati nama lagi. 4. Tapi yang akan datang ini jadi harus waspada juga. Irak akan datang ini hampir ke semua pemain-pemain yang berpengalaman bermain di Eropa. Nanti kita tengok siapa pemainnya. Oke, lanjut. Terbaik yang kita miliki saat itu. Tapi tentu Irak adalah raksasa Asia yang membuat kita kewalahan, baik di tengah, depan hingga lini belakang. Jordi Amat. Selanjutnya menghadapi Filipina. Indonesia saat itu bermain imbang 1-1. Untuk starting line up-nya, kalian bisa melihat berikut ini. Lini serang diisi Strike dan Sadil Ramdhani. Sedangkan di tengah diisi oleh Kambuaya dan juga Irianto. Jika melihat starting line up di 2 laga kontra Filipina dan juga Irak tersebut, maka perubahan besar bisa kita saksikan di laga terakhir timnas. Itu pun masih lagi 4. Saat menang 3-0 atas Vietnam di kandang mereka. Saat itu masuknya pemain seperti Tom Haye, Ragnar hingga Jay Itzas, serta Justin Hubner benar-benar merubah wajah skuad Garuda. Lihatlah starting line up yang nampak lebih bersinar dengan menggunakan formasi berani 4-3-3 yang tentu saja berorientasi pada sepak bola menyerang. Di lini serang, Sinteyong bisa menggunakan Ragnar, Hoki, dan juga Witan. Sedangkan di lini tengah, kemewahan benar-benar terpancar saat ada sosok Tom Haye, Marcelino, dan Justin Hubner. Sedangkan di pos lini belakang ada Rido, Jay Itzas, Nathan, dan juga Asnawi. Mereka pada akhirnya bermain dominan, menyerang, dan menang. Setelah Ragnar, Jay Itzas hingga Ramadan Sananta berhasil menciptakan masing-masing 1 gol. Itu perbedaannya guys. Dia ada beberapa pemain keturunan yang berpengalaman lah sudah masuk ke dalam timnas Indonesia sewaktu melawan Vietnam ini. Jadi kedua-dua perlawanan ini Indonesia menang. Bermain di Maidin Hanoi juga Indonesia menang 3-0 ya. Ini sejarah untuk Indonesia lah, 20 tahun tidak pernah menang guys di Hanoi ini. Timnas lebih kuat dari sebelumnya. Oke. Meskipun timnas Indonesia nampak sudah sangat kuat, di mana hal itu dibuktikan dengan kemenangan meyakinkan atas Vietnam di laga terakhir tim Garuda, namun skuad Garuda dipastikan akan makin kuat di bulan Juni nanti. Terkhusus jika 3 pemain timnas yang sudah datang ke Indonesia, yakni Martin Paes, Kelvin Verdonk, dan Josh Warvan, sudah bisa dimainkan bulan Juni nanti. Tambahan 3 pemain ini tak hanya memperkuat kedalaman timnas, karena kami pikir 3 pemain ini bisa bermain sebagai pemain utama dari Garuda. Martin Paes adalah penjaga gawang yang bermain reguler dan tampil apik ini bersama pengalaman Dallas Martin FC. Paes nih. Sedangkan Kelvin Verdonk adalah pemain bintang dari tim Nijmegen yang saat ini berada di papan atas Eredivisie Belanda. Ini pun pengalaman juga. Untuk Josh Warvan, meski masih 18 tahun, ia adalah gilanya 18 tahun guys. Dibutuhkan tim Garuda. Nih, Jens Reben nih baru umur 18 tahun. Ini bermaksud dia boleh bermain di kesemua kelompok umur. U20, U23, senior. U18 pun dia bisa bermain. Ini satu lagi pemain yang bertalenta yang mampu membantu skuad kelompok umur Indonesia juga nih, Jens Reben nih. Kita akan bayangkan dan gambarkan seperti apakah starting line up timnas Garuda.
jika ketiga pemain itu tiba di bulan Juni dan sudah siap dimainkan. Berikut gambarannya. Dengan formasi 3-4-3, posisi kiper akan diisi oleh Martin Pais. Kiper utama FC Dallas ini kami pikir layak untuk langsung menjalani debutnya di laga kontra Irak. Ini memang pengalaman luas nih Martin Pais nih. Tim Garuda bisa mempercayakannya pada Jordi Amat, Justin dan juga Jay Ejas. Kombinasi antara pemain pengalaman dan pemain muda yang kami pikir belum lagi akan sangat baik. Masuk Elkin Bagut dengan Rizky Ridho kita sini. Bisa percayakan pada Calvin Verdong yang bermain sangat baik di Nijmegen. Dan wingback kanan kepada Sandy Walsh. Sedangkan untuk dua gelandang timnas, kita bisa berikan pada Tom Hayer dan juga Ivar Jenner. Untuk tiga penyerang, Ragnar akan menempati posisi kiri. Jens Raven, Central Forward, dan Rafael Strike bisa menempati posisi penyerang sayap kanan. Ini full. Itulah gambaran timnas Indonesia keturunan yang sudah bisa memainkan full pemain keturunan mereka di laga kontra Irak bulan Juni mendatang. Dengan catatan, administrasi Calvin Verdong dan Jens Raven telah selesai tepat waktu. Kali ini pemain-pemain lokal kena berusaha keras lagi ya. Reaksi lawan. Oke, ini Irak punya coach nih. Meski kekuatan tim Garuda nampak cukup mengesankan, namun pelatih timnas Filipina sepertinya tak ingin ciut nyali sebelum laga dimainkan. Pasalnya, dalam interview beberapa waktu lalu, pelatih Filipina Tom Sanfield yakni timnya bisa mengalahkan timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia di GBK. Bahkan meski Filipina kini berada di posisi dasar klasmen grup F dengan mengemas 1 poin saja, pelatih Filipina yakin jika masih bisa lolos dari grup. Dengan catatan Indonesia kalah dari Irak, dan mereka bisa mengalahkan Vietnam dan juga Indonesia di partai selanjutnya. Kami bisa mendapatkan 7 poin dan jika kami mendapatkan 7 poin, itu berarti kami harus mengalahkan Indonesia saat tandang. Dan sepengetahuan saya, head to head dihitung sebelum selisih gol. Jadi kami mengalahkan Indonesia dan mereka bermain imbang di sini. Wah, keyakinan ini pelatih Filipina ini juga dia pun mau juga menang guys ke atas Indonesia nanti walaupun bermain di Gelora Bung Karno. Jadi kita tengok nanti macam mana. Artinya kita akan lebih unggul ya DKT ini dari Indonesia selama kami masih punya harapan. Selama kami masih hidup kita tak akan mati. Gila, dia punya pelatih ini pun kuat juga kata-kata semangatnya nih. Artinya kita akan lebih unggul dari Indonesia. Selama kami masih punya harapan, selama kami masih hidup, kita tak akan mati. Kata Sanfield dikutip dari sumber ABS CBN News. Sebenarnya Irak tak punya alasan untuk takut pada Indonesia. Terlebih jika mengingat dari 2 pertemuan terakhir mereka dengan timnas Indonesia, mereka selalu menang. Mereka menang di Irak dengan skor 5-1 dan di ajang Piala Asia. Mereka berhasil menang dengan skor 3-1. Menariknya, pelatih timnas U23 mereka yang baru saja menang atas timnas di perebutan tempat ketiga Piala Asia Under-23 mengakui jika timnas Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Dan bukan kebetulan, mereka bisa menembus 4 besar Asia. Kami sudah memantau timnas Indonesia dengan sangat cermat sejak awal turnamen. Mereka sangat bagus, tim yang terus berkembang dan terhormat di lapangan. Indonesia menang melawan Yordania, Australia, dan Korea. Jadi mereka tidak berada di posisi saat ini secara kebetulan. Mereka memiliki rencana dan strategi yang matang, yang membuat kami menghormati mereka dan membuat kami lebih fokus. Ujar Shane Shell, sumber CNN. Ini coach Irak U23 pun respect juga dengan timnas Indonesia. Jadi mereka juga berhati-hati juga lah selepas ini. So, tentu kita akan sangat menantikan seperti apakah kelanjutan proses administratif dari Calvin Verdong dan Jens Raven. Apakah keduanya sudah siap bermain di laga kontra Irak 6 Juni mendatang? Jelas ini sudah membuat kita tidak sabar melihat kekuatan baru timnas. Menghadapi musuh yang selalu mengalahkan kita sebelumnya, timnas Irak salah satu raksasa di Asia. Wow, hebat. Oke guys, kalau melihat daripada starting line up tadi yang terkini ya, ke semua pemain-pemain keturunan timnas Indonesia, tidak ada pemain lokal. Jadi ini bermakna Indonesia akan menggunakan full squad kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan pemain-pemain keturunan. Jadi Irak harus waspada dan saya fikir ini perlu
untuk pemain-pemain keturunan ini perlu dikekalkan first 11 ketika melawan Iraq ini. Sebab perlawanan itu sangat penting. Perlawanan itu merupakan hidup mati timnas Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi keyakinan dan wajibnya pemain-pemain ini untuk menjadi first 11 nanti akan ditentukan sepenuhnya oleh Sinteyong ya. Dan dari awal lagi saya juga melihat di sini bahawa Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong memang target itu mereka ingin capai. 100% mereka ingin capai target melaju ke babak ketiga peringkat besar kualifikasi Piala Dunia itu. Jadi mereka akan gunakan sepenuhnya kuasa yang ada. Mereka akan gunakan, contohlah Bapak Erick Thohir ini, dia akan pasti menggunakan dia sebagai ketua umum itu melakukan yang paling terbaik. Kalau dinaturalisasikan pemain-pemain ini secara yang prosesnya cepat, dia akan gunakan sepenuhnya kuasa yang ada untuk mengambil sumpah WNI untuk semua pemain-pemain yang diinginkan oleh Sinteyong yang bergrade A+ ataupun semuanya berkarir di Eropah ini untuk menambah kekuatan dan amunisi baru kepada timnas Indonesia ini. Jadi melihat kepada persaingan di kualifikasi ini, Filipina pun tadi mengatakan akan terus dengan keyakinan mereka memperjuangkan Filipina untuk mengalahkan Indonesia dan juga mengharapkan Indonesia juga akan kalah kepada Iraq. Jadi Filipina akan lolos. Jadi ini masing-masing punya impiannya. Filipina juga dengan ketua pelatihnya mengimpikan bahwa mereka juga akan lolos ke peringkat yang ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Begitu juga dengan Iraq. Keyakinan mereka setelah mengalahkan Indonesia di perlawanan pertama dulu 5-1. Tetapi itu belum full squad Indonesia, dan keyakinan mereka kali ini apabila timnas U23 juga kalah kepada Iraq dengan 2-1. Tetapi coach timnas U23 Iraq mengatakan Indonesia sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi peningkatan itu mereka juga harus waspada. Apapun guys, kita akan menantikan perlawanan pada 6 Juni dan 11 Juni di Gelora Bung Karno nanti. Perlawanan pertama 6 Juni itu melawan Iraq dan kemudian 11 Juni melawan Filipina. InsyaAllah dukungan daripada kalian di Gelora Bung Karno, saya fikir akan penuh stadion guys nanti. 80,000 itu akan penuh. Sama ada di luar stadion, di dalam stadion, dan juga di tempat-tempat yang disediakan screen-screen besar untuk melihat secara langsung, secara live perlawanan itu nanti. Saya mendoakan semoga kejayaan akan bersama dengan timnas Indonesia dapat mengalahkan Iraq dan juga Filipina untuk mencapai target yang ditentukan oleh Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Oke guys, kalau kalian punya pandangan pendapat sendiri, sudah pasti ada perkembangan terbaru daripada kalian. Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio ini untuk menekan butang subscribe, like, share dan komen. Saya sangat mendukung, saya sangat menghargai segala dukungan kalian itu. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.